Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki pokok bahasan yang ke-10 mengenai respon koadaptasi di aras komunitas atau kelompok. Harapan saya semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat, selalu produktif, meskipun situasi yang kita hadapi saat ini sedang bikin bete ya, harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar, tapi mari kita manfaatkan situasi ini dengan seproduktif mungkin. Hari ini kita akan membahas 3 pokok bahasan ini. Jadi pertama kita akan membahas mengenai bagaimana kerangka konseptual untuk memahami koadaptasi pada aras komunitas atau kelompok. Kalau kemarin, 2 minggu yang lalu tepatnya, Pak Arya sudah membahas mengenai koadaptasi pada level rumah tangga. Nah, sekarang kita akan membahas koadaptasi pada aras komunitas atau kelompok. Berikutnya, pokok bahasan yang kedua adalah dengan kerangka konseptual itu kita akan melihat kasus-kasus konkret bagaimana respon koadaptasi pada level komunitas itu dilangsungkan. Dan ternyata respon koadaptasi pada level komunitas ini banyak sekali ragamnya. Jadi sumber inisiatifnya juga macam-macam. Ada yang sumber inisiatifnya adat, ada yang berbasis BUMDes ya, ada yang berbasis pemerintah desa, bahkan juga ada yang berbasis keagamaan. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihat kasus-kasus konkret di mana respon koadaptasi itu dilakukan oleh komunitas atau kelompok. Nah, pokok bahasan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita mencoba untuk memperkenalkan beberapa parameter untuk menilai keberlanjutan ragam respon koadaptasi yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok tadi. Jadi ini 3 pokok bahasan yang akan kita diskusikan ya pada pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan saja ditulis ya, bisa ditulis sambil perkuliahan berlangsung, nanti Mas Ari akan membacakan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, ini tentu sesuai dengan 3 pokok bahasan tadi. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa bisa memahami konsep respon koadaptasi dalam konteks aksi kolektif ya. Jadi kalau di rumah tangga tentu aksinya terbatas pada anggota rumah tangga itu. Nah, kalau di level komunitas atau kelompok tentu butuh koordinasi. Ini isunya adalah isu koordinasi. Maka di sini adalah respon koadaptasi itu meniscayakan adanya aksi kolektif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat memahami berbagai bentuk respon koadaptasi terhadap tantangan perubahan ekologi yang terjadi pada aras komunitas atau kelompok dan ragam basis inisiatifnya. Lalu terakhir, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat memahami sejumlah parameter untuk menilai respon koadaptasi. Jadi seperti juga pada kuliah sebelumnya, di mana ada beberapa parameter untuk menilai resiliensi di level rumah tangga, maka kita juga mencoba memperkenalkan beberapa parameter untuk menilai respon koadaptasi pada level komunitas. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita memulai dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu kerangka konseptual mengenai koadaptif capacity, ya, kapasitas koadaptif. Karena dengan kapasitas inilah maka kemudian respons itu bisa dilakukan oleh komunitas atau kelompok. Ini kita mengulang sedikit bagaimana koadaptasi itu berlangsung
antar sistem, tetapi juga antar komponen di dalam sistem. Jadi kalau koadaptasi antar sistem, tentunya bagaimana ekosistem dengan sosial sistem itu saling berkoadaptasi satu sama lain. Tetapi yang tidak kalah penting adalah komponen-komponen di dalam sistem itu sendiri, baik di dalam ekosistem maupun di dalam sosial sistem, itu juga dituntut untuk mampu memiliki kapasitas koadaptasi satu sama lain. Kalau kapasitas itu tidak terwujud, maka tentunya stabilitas dari sistem itu akan guncang ya. Misalnya kalau sosial sistemnya ini komponen-komponen di dalamnya tidak mampu berkoadaptasi, maka stabilitas sistem sosial ini akan terganggu dan pada gilirannya ini juga akan mempengaruhi proses koadaptasi dengan ekosistemnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini sedikit mengulang. Nah, slide ini adalah penjelasan lebih lanjut bagaimana kapasitas koadaptif itu berlangsung pada kedua sistem itu, baik pada ekosistem maupun pada sosial sistem. Jadi misalnya pada ekosistem, kapasitas adaptif atau koadaptif itu akan tergantung pada sejauh mana perkembangan di antara komponen ekosistem itu berlangsung secara gradual ya, secara bertahap ya. Jadi kalau ada perubahan yang sifatnya drastis pada ekosistem, maka komponen-komponen di dalam ekosistem itu tidak akan mampu meresponnya dengan baik, kapasitas adaptifnya tidak terbentuk, sehingga stabilitasnya akan terganggu ya. Jadi itu sebabnya evolusi di dalam sistem alam atau sistem itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi concern utama di dalam kapasitas koadaptif di dalam ekosistem ini adalah bagaimana maintenance of slow moving system variables ya. Jadi bagaimana variabel-variabel sistem ini dapat berkembang secara pelan gitu ya, tidak drastis gitu ya, sehingga adaptasi itu bisa diwujudkan. Nah, di dalam sistem sosial maka tentunya kapasitas koadaptif itu berbeda ya. Jadi kalau di dalam sistem sosial, kapasitas koadaptif itu sangat tergantung pada sejauh mana individu-individu di dalam suatu masyarakat atau lembaga-lembaga di dalam suatu masyarakat itu mampu melakukan pembelajaran ketika mereka menghadapi situasi perubahan atau ketidakpastian. Karena itu di sini penting proses pembelajaran dari berbagai kesalahan. Kita sudah diskusikan pada waktu itu bagaimana agroekosistem itu terbentuk dari proses trials and errors ya, yang berlangsung yang lama. Lalu yang kedua tentu saja kapasitas koadaptif pada sistem sosial itu juga membutuhkan kolaborasi, atau dengan kata lain harus ada aksi kolektif di situ. Tidak mungkin hal itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah ada isu mengenai power sharing ya. Jadi ada isu mengenai demokratisasi kekuasaan ya. Jadi kalau suatu sistem sosialnya tidak demokratis, termasuk di dalam kontrol atas sumber daya alam, maka itu pasti akan mempengaruhi kapasitas koadaptif pada komunitas itu. Yang berikutnya adalah keragaman kelembagaan. Jadi bagaimana kelembagaan itu bersifat fleksibel, bisa dikreasi sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana merespon secara adaptif tantangan-tantangan perubahan yang terjadi. Nah, jadi concern utama di dalam sistem sosial ini untuk menilai sejauh mana kapasitas koadaptifnya terbentuk, atau kalau dalam rumah tangga itu disebut resiliensi, itu sangat bergantung kepada sejauh mana inovasi-inovasi itu mampu diwujudkan di dalam organisasi atau komunitas atau institusi itu, yang kalau inovasi itu bisa diwujudkan, maka kapasitas sosial atau kapasitas kelembagaan pada sistem sosial itu akan terwujud.
Jadi ini beberapa konsep kunci untuk memahami sejauh mana respon koadaptif pada sistem sosial maupun ekosistem itu dapat diwujudkan. Ini untuk memberikan sekedar ilustrasi ya. Jadi ini misalnya kalau kita bicara mengenai pembentukan agroekosistem, dalam hal ini kita lihat di sini adalah agroforest, wanatani. Maka melalui aktivitas manusia, bentang alam di tempat ini kemudian dirubah, ya, dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan ini dilakukan melalui kombinasi beragam tanaman agroforest, ya. Ada yang hutan, ya, ada yang tanaman tahunan, ada yang tanaman pangan, gitu. Kemudian ada juga lokasi untuk penggembalaan. Dan kita lihat di sini, ini adalah salah satu cermin koadaptasi yang dilakukan oleh manusia, ya. Mereka mengkombinasikan berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan dalam contoh ini, dalam ilustrasi ini, kita melihat bagaimana kombinasi itu dilakukan secara horizontal. Jadi setiap jenis tanaman punya space sendiri, ya. Jadi ini misalnya tanaman pangan jagung mungkin ini, ya. Ini mungkin kopi atau kakao, saya nggak tahu, tapi ini sudah tanaman tahunan dan seterusnya sampai kemudian masuk ke kawasan hutan, ya. Ini kita melihat ada pembagian ruang yang berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman pembentuk agroforest. Bisa juga kombinasi itu dilakukan secara vertikal, ya. Kalau di sini horizontal, maka di dalam kasus yang kanan atas ini kita melihat bagaimana kombinasi itu dilakukan secara vertikal antara ini tanaman karet, kemudian di lorongnya ini diisi dengan ubi, ya, ubi kayu singkong, ya. Ini di Lampung, ini sifatnya teratur begitu, ya. Sementara yang di bawah ini di Maninjau, ya, di Maninjau ini agroforest yang sifatnya kebun campuran, ya. Di sini kita lihat ada banyak sekali jenis tanaman pembentuk agroforest di sini. Nah, apa yang dilakukan oleh petani, ya, pada contoh-contoh di atas itu kemudian mendapatkan respon koadaptasi yang sepadan pada ranah ekosistem itu, pada ranah sistem sosialnya. Maka pada ranah ekosistem ini juga direspon oleh alam, di mana sistem agroforest ini kemudian memberikan respon terhadap aktivitas pertanian yang dilakukan oleh manusia, oleh para petani yang tinggal di Lampung, di Maninjau seperti yang dicontohkan tadi. Nah, dengan trial and error yang lama, kemudian masyarakat itu ternyata memperoleh komposisi yang paling fit dengan kondisi setempat, sehingga ini salah satu parameter untuk nilai koadaptasi pada ranah ekosistem, sehingga apa yang mereka hasilkan, agroforest yang mereka hasilkan itu ternyata paling optimal di dalam menyerap dan menyimpan dan menyerap hara. Jadi ini satu model mengenai bagaimana tangkapan air, hara, dan cahaya itu kemudian bisa diperoleh hasil yang paling optimal sesuai dengan kondisi itu. Dan itu ditentukan oleh jenis tanamannya, konturnya, jenis tanahnya, dan seterusnya. Dan itu tentu membutuhkan proses trial and error atau pembelajaran yang sangat lama. Dan alam kemudian meresponnya, ya. Dan ini tentu bukan yang kita, tetapi misalnya kalau di departemen agronomi misalnya, atau ilmu tanah misalnya, maka respon koadaptasi pada ranah ekosistem ini kemudian bisa dihitung, gitu, ya, mana yang paling optimal dan seterusnya. Dan tentu saja karena prosesnya trial and error membutuhkan waktu yang lama, hanya bisa dilakukan seleksi tanaman, pola tanam, dan seterusnya yang paling optimal. Nah, untuk fokus kita di Departemen
sains komunikasi dan pengembangan masyarakat yang tentu saja bukan pada ranah teknis budidayanya, maka fokus kita tentu saja lebih pada koadaptasi pada ranah sistem sosialnya ya. Kalau di sini kita penting untuk tahu, tetapi tentu saja ini adalah ranahnya mungkin departemen agronomi. Nah, inilah yang menjadi fokus kita. Pertanyaannya kemudian, ketika terjadi tantangan perubahan ekosistem, ya, misalnya ini kawasan hutan bakau rusak, misalnya kawasan pesisirnya terdegradasi, maka sejauh mana sistem sosial mampu melakukan respon koadaptasi tantangan perubahan iklim itu. Nah, inilah pertanyaan besar yang menjadi fokus kita, dan dalam kuliah ini nanti kita akan mendiskusikan bagaimana respon koadaptasi pada sistem sosial, khususnya pada level komunitas atau kelompok, itu dilakukan di dalam rangka merespon perubahan ekologis. Nah, tentu saja ada beberapa skenario di dalam proses respon koadaptasi ini. Skenario paling ideal tentu saja tercipta koadaptasi yang kuat antar sistem maupun di dalam komponen sistem itu sendiri. Tetapi dalam dunia nyata seringkali skenario ideal itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah boleh jadi koadaptasi antar sistemnya itu kuat, namun koadaptasi antar komponen pada ekosistemnya itu lemah ya. Misalnya apa? Misalnya seiring dengan pertambahan populasi dan kemajuan teknologi, maka dilakukan sistem pertanian yang lebih intensif dan menggunakan input kimia yang tinggi supaya bisa menyediakan pangan pada jumlah populasi yang lebih besar. Jadi sebetulnya antara sistem sosial dengan ekosistem ini melakukan koadaptasi yang kuat. Tetapi kalau kita lihat komponen-komponen di dalam sistem di dalam ekosistem itu, ternyata implikasi dari sistem pertanian dengan input kimia tinggi itu sangat merugikan dalam jangka panjang, baik pada kesuburan tanah, ya, kemudian juga pestisida itu juga selain merusak tanah ya, dan ekosistem juga bisa merugikan kesehatan manusia ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana ya, halo. Dokter Ade, bau, mohon di mute ya. Mas Ari, mohon yang lain di mute. Bisa lanjut ya. Jadi itu satu skenario di mana koadaptasi antara sistem sosial dan ekosistem itu kuat, tetapi koadaptasi di dalam komponen ekosistem itu lemah. Skenario yang lain adalah koadaptasi antar sistem kuat, namun antar komponen di dalam sistem sosial lemah ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita belajar dari multiple crisis ya, krisis multidimensi pada tahun 2008, ketika dunia menghadapi dalam waktu yang bersamaan krisis pangan, harga pangan melonjak tinggi, kemudian krisis energi, waktu itu minyak harganya juga melonjak tinggi, lalu ekonomi global kolaps ya, krisis finansial dan juga krisis iklim. Apa yang kemudian direspon ya terhadap tantangan krisis ini? Salah satunya adalah pengadaan tanah skala besar untuk produksi pangan di luar negeri ya. Jadi misalnya negara-negara Arab ya, negara-negara Timur Tengah yang tidak punya lahan subur, mereka kemudian outsourcing pangan dengan melakukan akuisisi lahan di negara-negara dunia selatan, Global South,
untuk memproduksi pangan, tetapi produksi pangan itu bukan untuk memenuhi konsumsi di negara di mana pangan itu dihasilkan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara yang melakukan investasi itu. Nah, ini yang kemudian memicu konversi hutan dan perampasan tanah ya, akuisisi tanah secara besar-besaran, yang di dalam berbagai literatur itu disebut sebagai global land grabs ya, global land grab. Jadi di satu sisi ada respon semacam itu untuk menjawab tantangan krisis multidimensi, tetapi kemudian itu punya implikasi yang besar pada sistem sosial, di mana kemudian penguasaan lahan oleh petani, oleh masyarakat adat, itu kemudian diambil alih, dan juga menimbulkan koadaptasi yang lemah juga pada tataran ekosistem, karena kemudian hutan dikonversi besar-besaran, reservoir virus ya kemudian jadi terbongkar gitu ya, karena dulunya virus itu tersimpan pada satwa liar di hutan atau tertimbun di tanah misalnya begitu, lalu kemudian begitu dibongkar ya virusnya kemudian bisa menyebar kemana-mana. Nah, pada akhirnya itu juga menimbulkan wabah penyakit ya semacam COVID-19 ini. Jadi itu semua kemudian saling berbalik ya antara ekosistem dan sistem sosial ketika koadaptasinya itu lemah atau poor coadaptation. Nah, apa yang terjadi di sini bisa disebut sebagai maladaptasi. Nah, itu adalah beberapa kerangka konseptual ya untuk memahami kapasitas koadaptasi. Pokok bahasan yang berikutnya kita masuk ke ragam bentuk dan basis dari respon koadaptasi yang dilakukan oleh komunitas maupun kelompok. Saya akan menyajikan slide yang ilustrasi gambar saja untuk menunjukkan bagaimana respon koadaptasi ini sangat beragam bentuknya, dan sumber atau basis dari aksi kolektif di dalam melakukan respon koadaptasi itu juga sangat beragam. Tentu Anda sudah bisa menerka ya, gambar ini bercerita tentang apa. Jadi ini dari pakaian yang dipakai oleh ibu yang sedang melakukan ritual ini, kita bisa menduga bahwa ini lokasinya di Bali gitu ya. Dan kemudian sawah ini adalah satu bentang alam yang menjadi satu bagian dari organisasi Subak. Dan kemudian di sini kita melihat ada pura ya, pura yang khusus diperuntukkan untuk ritual pertanian, khususnya pengelolaan air. Ini disebut pura Ulun Cari atau pura Bedugul ya. Dan pura ini dibangun oleh para pemilik lahan ya. Ada beberapa titik di mana pura itu kemudian dibangun. Dan di sini kita melihat bagaimana ada kaitan yang sangat erat antara ritual keagamaan dan kemudian sistem pengelolaan air, yang dari dua hal itu kemudian bisa diperoleh satu koordinasi yang sangat baik di dalam organisasi Subak ya. Jadi ini aksi kolektif petani ini diikat oleh dua hal. Pertama oleh ritualnya itu sendiri, dan kedua secara teknis itu diikat oleh bagaimana pengelolaan air itu dilakukan. Jadi ini satu contoh di mana respon koadaptif itu lahir dari kombinasi dua basis inisiatif. Pertama adalah ritual keagamaan, dan yang berikutnya adalah pengelolaan air itu sendiri. Yang di dalam konteks Bali, kedua-duanya bisa disebut sebagai adat gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama.
ini adalah contoh yang lain. Kalau Anda berasal dari Sumatera, mungkin Anda akrab dengan gambar ini. Ini ada di Muara Enim, ya. Dan di sini kita melihat satu cultural landscape, ya. Jadi lanskap yang di situ bukan semata-mata merupakan tampilan dari unsur-unsur alam, tetapi di situ juga sangat kental nuansa budayanya. Jadi hamparan sawah yang ada di foto ini, itu di tengahnya selalu ada rumah dan lumbung, juga kolam, ya. Jadi ada lumbungnya, ini disebut sebagai tengkiang, ya. Nah, inilah yang dikenal di Muara Enim sebagai adat Tunggu Tubang. Jadi landscape ini memastikan bahwa pewarisan lahan itu selalu jatuh kepada anak perempuan tertua. Jadi anak perempuan tertua lah yang mewarisi sawah dengan bentang alam yang khas macam ini, dan dia yang menguasai rumah dan tengkiang atau lumbung tadi. Dengan kewajiban dia menyediakan pangan kepada keluarga besarnya. Jadi ini mirip dengan di Jepang, di mana pewarisan hanya jatuh kepada satu orang saja, pewarisan untuk lahan pertanian. Bedanya adalah kalau di Jepang itu jatuh kepada tertua, kalau di Muara Enim di dalam konteks sistem Tunggu Tubang, ini wariskan hanya kepada anak perempuan pertama. Jadi ini suatu lanskap terpadu yang memadukan bukan saja komponen-komponen ekosistem berupa kebun di belakang ini, lalu sawah, lalu kolam, kemudian ada lumbungnya, tetapi juga melekat di sini sistem adat pewarisannya itu, ya. Jadi ini sangat khas sebagai satu contoh cultural landscape. Jadi ini juga satu gambaran bagaimana respon koadaptasi itu bukan saja tercermin secara fisik di dalam bentang alam, tetapi juga respon koadaptasi itu melibatkan aspek-aspek adat, ya, termasuk di dalam sistem pewarisan. Jadi apa basis inisiatif di sini? Ya berarti kombinasi antara adat dengan sistem pertanian yang kemudian diistilahkan dengan Tunggu Tubang. Mungkin Anda sudah bisa menebak, ya, foto ini ada di mana, karena di foto itu ada tulisan Wanangkiki, Wana, Pangale, Oma, Pampa, Pongata, Polida, ya. Itu adalah contoh-contoh tata guna lahan berbasis adat, ya, tradisional, yang ini ada di Sulawesi Tengah, ya. Di dalam artikel yang dibagikan kepada Anda, itu disebut sebagai komunitas Katuvua, yaitu nama samaran. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam konteks komunitas Katuvua ini, aksi kolektif itu tidak semata-mata didasarkan kepada adat sebagaimana adanya, tetapi adat itu kemudian diartikulasikan ulang, artinya direvitalisasi untuk merespon tantangan yang spesifik, yaitu perubahan bentang alam ini, statusnya mengalami perubahan dari yang semula ya lahan garapan masyarakat maupun lahan cadangan di masa depan, kemudian oleh pemerintah itu ditetapkan sebagai taman nasional, sebagai kawasan konservasi, dengan implikasi bahwa kemudian akses masyarakat ke lokasi itu menjadi sangat dibatasi, bahkan dilarang sama sekali. Nah, masyarakat di desa ini, komunitas Katuvua ini, kemudian mencoba mengartikulasikan kembali sistem adat mereka, termasuk dalam kaitannya dengan tata guna lahan tradisional ini, di dalam rangka memperjuangkan akses
atas kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional. Nah itu basisnya bukan semata-mata adat murni seperti kasus di Bali atau di Muara Enim tadi, tetapi ini adalah adat yang diartikulasikan kembali, adat yang direvitalisasi kembali dengan satu proyek khusus, yaitu proyek untuk memperoleh pengakuan dari Balai Taman Nasional. Dan di dalam tulisan yang sudah Anda terima, yang sudah dibagi untuk tugas praktikum, ternyata proyek ini punya agenda ya, ada agenda konservasi ya, supaya mereka diakui oleh Balai Taman Nasional, dan begitu mereka diakui, mereka kemudian ditantang untuk bisa membuktikan bahwa pengakuan itu memang benar sesuai dengan klaim mereka, karena itu mereka punya agenda konservasi. Tetapi juga selain itu ada isu sejauh mana agenda konservasi ini juga bisa menjamin manfaat ekonomi dan politik bagi masyarakatnya. Karena nonsens saja memperoleh pengakuan dari Balai Taman Nasional, kalau kemudian manfaat dari pengakuan itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di situ. Dan ketika bicara mengenai distribusi manfaat ini, ada banyak isu lain, yaitu isu mengenai sejauh mana pengakuan oleh Balai Taman Nasional ini kemudian mendapatkan pengukuhan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya dalam bentuk hutan adat, mendapatkan pengakuan dari otoritas pertanahan ya, di luar kawasan hutan, bagaimana itu diakui sebagai tanah adat. Ada isu mengenai bagaimana masyarakat yang multi etnis ini memperoleh manfaat yang sama atas sumber daya alam yang sudah diakui oleh Balai Taman Nasional dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di dalam konteks komunitas Katubuaa ini aksi respon koadaptasinya jauh lebih kompleks. Dia tidak semata-mata berbasis adat yang tidak mengalami goncangan sehingga bisa dilanjutkan secara terus-menerus seperti mungkin di Subak. Ya meskipun di Subak juga pasti ada goncangan ya ketika turis masuk, ada penguasaan lahan di bawah tangan oleh orang asing untuk kepentingan turisme, industri wisata dan seterusnya ya, tentu ada seperti itu. Tapi itu tidak kita bahas. Nah, kembali ke komunitas Katubuaa ini, tantangan yang semacam itulah yang membuat respon koadaptif semata-mata melanjutkan adat yang sudah ada, tetapi adat itu kemudian ditafsirkan ulang, diartikulasikan kembali, direvitalisasi untuk konteks yang spesifik dengan berbagai macam agendanya. Nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut. Nah, mungkin Anda sudah pernah lihat ya foto ini. Ini foto yang sering beredar di Instagram ini. Ini di Pujon Kulon. Satu desa di Kabupaten Malang, dan mereka punya potensi sumber daya alam lokal yang sangat cocok untuk dikembangkan sebagai ekowisata, karena di sekitar mereka ada banyak perbukitan, kemudian sawah di dataran tinggi. Jadi kemudian mereka memodifikasi bentang alam itu, melakukan respon koadaptasi terhadap peluang potensi sumber daya alam itu, dan ini dilakukan dengan basis inisiatif kelompok, yaitu badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa Pujon Kulon. Jadi mereka banyak sekali kemudian mengembangkan di tengah sawah ini dengan berbagai titik untuk pemotretan yang sangat menarik gitu ya. Lalu mereka punya paket untuk trekking ya, naik gunung, ada juga off-road ya dengan jeep ya yang untuk mereka yang tertantang dengan olahraga yang semacam itu. Ada banyak paket wisata yang mereka misalnya kemudian memerah susu ya, susu sapi ya, seperti itu dan macam-macam ya. Jadi ini
juga satu bentuk respon koadaptasi pada level kelompok, kalau tadi pada level komunitas. Dalam hal ini kelompok ini adalah badan usaha milik desa, dan ini kemudian mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal yang sangat cocok untuk kegiatan ekowisata ini untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat desa itu. Ini bentuk lain ya. Kalau tadi kaitannya dengan sistem pertanian semata, maka kalau di sini ini sistem pertanian yang kemudian juga dikombinasi dengan tujuan-tujuan ekowisata. Jadi kita melihat bentuknya juga sudah berubah, tujuannya juga sudah berubah, sumber inisiatifnya juga sudah berbeda gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, dari Malang saya ingin membawa Anda semua ke Jogja, tepatnya ke Panggung Harjo ya. Ini satu desa yang sangat terkenal ya, dan bahkan tahun kemarin meraih penghargaan desa terbaik tingkat nasional. Nah, konteksnya sangat berbeda dari di desa yang di Malang tadi. Desa ini secara sumber daya alam sangat terbatas ya, sangat terbatas. Tidak seperti di Malang tadi, di mana potensi alamnya bisa dikembangkan untuk kegiatan ekowisata yang menghasilkan banyak manfaat ekonomi. Nah, di Panggung Harjo, lahan persawahan mereka terbatas dan tidak cukup menarik untuk dikembangkan sebagai ekowisata kalau yang dijual adalah keelokan alamnya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah bukan keelokan, kemolekan alam itu yang mereka jual, tetapi adalah potensi budaya. Ya, potensi budaya itulah yang mereka jual. Jadi ada banyak paket-paket di mana orang diajak untuk merasakan kembali situasi Mataram di masa silam. Jadi ada rumah joglo, ada makanan pada masa lalu. Kalau mereka mau turun ke sawah untuk mengetahui, merasakan bagaimana bertani dengan teknologi pada masa lalu, dan macam-macam ya. Jadi mereka juga kemudian menjadi tuan rumah untuk festival budaya di Yogyakarta, dan chat dari kegiatan festival itu dalam satu malam bisa miliaran. Jadi ini juga satu respon koadaptasi yang dilakukan oleh pemerintah desa di dalam mengupayakan bagaimana sumber daya alam yang terbatas itu justru tidak menjadi penghalang, tetapi kemudian justru menjadi peluang dengan mengoptimalkan potensi yang lain. Dalam hal ini adalah potensi budaya. Dan yang menarik juga adalah pemerintah desa ini kemudian mencoba memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang terkait dengan Kampung Mataram ini bisa dirasakan manfaat ekonominya oleh warga kampung ini ya. Jadi misalnya yang menyuplai warung-warung itu diupayakan harus masyarakat desa sendiri. Tenaga kerjanya diupayakan oleh masyarakat desa. Sampah yang dihasilkan dari sini maupun dari seluruh penduduk kemudian diolah di tingkat lokal, dan kemudian itu juga menghasilkan manfaat ekonomi. Desa ini juga bahkan bisa menghasilkan sistem administrasi kependudukan yang sangat rapi, terkomputerisasi, jadi ada IT yang dikembangkan, sehingga mereka sudah bisa memperkirakan kapan, karena mereka punya catatan kelahiran, catatan umur dan sebagainya, kapan anak itu masuk SD, kapan ibu muda itu akan melahirkan, siapa yang mendapatkan santunan untuk biaya melahirkan, siapa yang mendapatkan santunan untuk beasiswa, itu semuanya sangat rapi, dan itu dimungkinkan karena sistem kependudukan yang terintegrasi di sini, di mana data-data kependudukan dengan kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan segala macam itu terintegrasi dalam satu sistem. Yang menarik juga adalah ketika kemudian wabah COVID ini
berdampak juga pada komunitas ini, sehingga aktivitas ekonomi di kampung Mataraman ini kemudian terhenti. Sementara mereka punya rumah-rumah joglo kecil yang biasanya digunakan untuk orang tinggal disewa selama berapa hari gitu ya. Nah, rumah-rumah itu sekarang digunakan untuk karantina ODP atau bahkan juga PDP ya, khususnya untuk warga di desa itu yang terkena, tetapi juga bisa disewakan oleh ODP atau PDP yang harus dikarantina, dan rumah-rumah itu bisa disewa dengan harga yang murah. Mereka akan disuplai makanan oleh penduduk dengan sistem keselamatan yang dijamin dan seterusnya. Jadi ini juga satu respon koadaptasi di dalam mensiasati kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas, tetapi mereka kemudian bisa mengoptimalkan sumber daya kulturalnya ya yang sangat kaya di situ. Basis inisiatif di sini macam-macam, karena sebagian usaha itu dikelola oleh BUMDes, tetapi sebagian yang lain itu adalah sudah menjadi bagian dari programnya pemerintah desa. Jadi kita bisa katakan di sini basis inisiatifnya adalah desa ya secara keseluruhan. Contoh yang lain yang ingin saya sampaikan adalah respon koadaptasi yang dilakukan di Aceh. Aceh itu ketika konflik ya, ketika konflik yang memuncak pada tahun 99 sampai 2001 ya, kemudian bisa damai pada tahun 2005. Nah, pada masa-masa konflik itu ya tentu saja karena situasi konflik, alamnya jadi utuh gitu ya, hutannya utuh, tidak tersentuh oleh perusakan dan segala macam. Nah, begitu perdamaian bisa dicapai pada tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia, lalu Aceh memperoleh otonomi khusus, kemudian para mantan kombatan itu kemudian beralih ya dari kombatan ya, dari pasukan bersenjata, kemudian mereka beralih menjadi macam-macam ya, sebagian menjadi kontraktor, sebagian menjadi pengusaha, dan menjadi mendirikan perusahaan perkebunan dan segala macam. Nah, justru pada situasi pasca konflik ini Aceh mengalami deforestasi yang luar biasa. Kalau dulu hutannya itu aman, utuh, nggak tersentuh karena ya bisa disadari karena situasi konflik. Bahkan pada masa konflik kebun-kebun ditinggal sehingga menjadi hutan. Maka situasi yang sebaliknya terjadi ketika situasi pasca konflik, di mana banyak orang yang semula terlibat di dalam Gerakan Aceh Merdeka rame-rame membuka hutan untuk dijadikan sebagai kebun sawit. Itu juga dilakukan oleh para birokrat, para pemilik modal yang ada di situ, dan tidak ada yang berani mencegah dalam situasi pasca konflik, karena justifikasinya adalah kita sudah menderita selama masa konflik, kita hidup di hutan lama pada masa konflik, dan setelah perdamaian kita semestinya mendapatkan manfaat dari perdamaian itu. Itu yang kemudian menyebabkan konversi hutan menjadi kebun sawit itu hampir tidak bisa dikendalikan, dan itu menciptakan banyak bencana alam, gajah turun ke kampung, banyak sekali kasus konflik satwa dan manusia di Aceh. Nah, salah satu respon koadaptasi yang dilakukan di sana adalah menginisiasi apa yang disebut sebagai hutan wakaf. Jadi kalau undang-undang pemerintah, kalau polisi hutan tidak mampu mencegah orang merambah hutan, maka orang Aceh masih takut kalau melanggar wakaf ya. Karena kalau sudah dikatakan wakaf, mereka ya akan sangat menghargai dan tidak akan berani mengutak-atik wakaf itu.
Dan inilah yang kemudian diupayakan oleh beberapa pemuda yang kemudian membuat inisiatif hutan wakaf. Mereka menggalang donasi dan kemudian membeli lahan-lahan di kawasan hulu untuk dijadikan sebagai hutan wakaf. Jadi ini misalnya sebuah lokasi yang mereka sudah bikin ini. Ada 5 lokasi ya di Aceh Besar, dan itu adalah wilayah hulu dari Grung Aceh ya. Ini sungai ini kemudian nantinya sampai ke Banda Aceh. Nah, jadi ini salah satu bentuk respon koadaptasi yang dilakukan oleh kelompok pemuda yang terhimpun di dalam inisiatif hutan wakaf. Dan kemudian inisiatif ini bisa membesar, menggelembung, karena dengan daya tarik wakaf itu banyak sekali orang-orang yang kemudian melakukan donasi, dan lokasi ini juga sudah sering menjadi lokasi untuk pembelajaran, penelitian ya dari berbagai pihak gitu ya. Nah, jadi ada yang menyumbang uangnya untuk dibelikan tanahnya, ada yang menyumbang bibit ya, bibit berbagai macam bibit untuk ditanam di situ, jadi pengadaan bibitnya, ada macam-macam. Jadi ada yang menyumbang tenaganya untuk di situ. Nah, yang kemudian juga menarik adalah bahwa manfaat lanjutan dari inisiatif hutan wakaf ini adalah kemudian masyarakat bisa mengembangkan ekowisata di wilayah-wilayah yang berada di hutan wakaf ini, termasuk untuk arung jeram ya, karena sungai di sini sangat cocok untuk kegiatan arung jeram itu. Dan ketika yang datang untuk menikmati kegiatan olahraga arung jeram ini, mereka pada saat yang sama dibawa masuk ke hutan wakaf, dan kemudian mereka didorong juga untuk bisa melakukan donasi di situ. Jadi ini inisiatif yang lain yang basisnya adalah murni basisnya adalah keagamaan ya, dengan menggunakan wakaf itu ya, untuk melakukan respon koadaptasi. Dan dalam konteks di Aceh ya, wakaf itu punya daya panggil yang luar biasa ya, untuk bisa menggait donasi yang banyak dari berbagai pihak. Dan di sisi yang lain, tidak ada satupun orang di Aceh, dan saya rasa juga sebagian besar masyarakat di Indonesia ya, yang berani melanggar wakaf itu ya, karena di dalam konsep keagamaan harta benda, tanah atau yang lain yang sudah diwakafkan, maka harta benda itu adalah harta bendanya Tuhan ya, tidak lagi harta bendanya manusia. Sehingga kalau ada orang yang mengambil atau merusak harta benda wakaf itu, maka urusannya langsung berurusan dengan Tuhan. Jadi ada dimensi teologis di situ. Jadi itu beberapa contoh konkret bagaimana respon koadaptasi ya itu dilakukan melalui aksi kolektif, baik pada level komunitas maupun kelompok ya. Kita punya kasus komunitas di Bali, di Muara Enim, di Turut atau Katufua, di dalam tulisan saya itu nama samarannya Katufua. Lalu kita punya contoh respon koadaptasi yang berbasis kelompok, dalam hal ini BUMDes ya, di Pujon Kidul. Nah, di Pujon Kidul ini saya lupa menambahkan, selain BUMDes kemudian juga ada kelompok-kelompok kecil ya yang melibatkan beberapa kegiatan ekonomi yang lebih spesifik di dalam konteks ekowisata tadi. Misalnya tadi ada yang spesifik kelompok untuk off-road ya, ada kelompok untuk yang trekking, untuk mendaki gunung dan segala macam, ada kelompok yang menyediakan paket untuk memerah ya, para peternak sapi itu ya, untuk paket untuk orang kota mau memerah susu dan segala macam. Jadi ini ada banyak sekali kelompok-kelompok yang terlibat di dalam usaha ekowisata ini. Jadi bukan hanya BUMDes ya. Lalu di Kampung Mataraman kita
melihat bahwa itu dilakukan oleh desa, dan di Aceh besar itu basisnya adalah agama. Nah, isu yang direspon juga macam-macam, misalnya di Bali kaitannya dengan tantangan untuk pengelolaan air dan lahan sawah, kemudian di Muara Enim itu transfer hak atas lahan sawah dan juga pengelolaan lahan sawah. Di Toro di Sulawesi Tengah itu adalah ancaman eksklusi oleh Taman Nasional, lalu di Pujon Kidul itu merespon potensi alam yang sangat melimpah untuk konteks ekowisata, lalu di Mataraman merespon keterbatasan sumber daya alam yang oleh kepemimpinan kepala desa yang sangat inovatif, kemudian keterbatasan itu justru kemudian dibalik menjadi satu peluang. Dan yang terakhir di Aceh besar, isu yang direspon adalah konversi hutan dan bencana alam, ya, banjir, longsor, erosi, dan seterusnya. Aspek-aspek dari respon koadaptasi itu juga berbeda-beda. Ada yang kemudian melibatkan tata guna, tata produksi, ada juga yang kemudian tata kuasa. Jadi ini juga macam-macam, ya. Jadi itu bukan semata-mata merubah bentang alamnya, tetapi di situ ada aspek tata kuasanya, tata gunanya, tata produksinya, dan penataan menyangkut ketiga aspek ini. Ada yang basisnya adat, ada yang basisnya keagamaan, ada yang basisnya adalah kontrak sosial baru melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh BUMDes dan macam-macam. Jadi kalau kita bicara mengenai respon koadaptasi pada level komunitas atau kelompok, itu spektrumnya juga sangat beragam, baik menyangkut isunya, basis inisiatifnya, maupun komponen-komponen yang dilibatkan di sana. Kita sudah menyelesaikan diskusi mengenai pokok bahasan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai parameter keberlanjutan respon koadaptasi pada aras komunitas atau kelompok. Semua diskusi tadi didasarkan pada asumsi bahwa komunitas itu merupakan organisasi pembelajar, ya. Karena itu mereka bisa melakukan respon koadaptasi. Kalau komunitas itu bukan organisasi pembelajar, ya tentu mereka tidak akan bisa menghasilkan bentuk-bentuk respon yang semacam itu. Bagi organisasi pembelajar, maka level pembelajarannya ini tidak hanya pada level individu, tetapi bersifat kolektif, ya, karena organisasi pembelajarnya adalah komunitas itu atau kelompok tadi itu. Dan di dalam proses pembelajaran ini merupakan satu siklus yang tidak berkesudahan, dimulai dari pengamatan mengenai tantangan atau potensi yang ada, gitu ya, dan kemudian mereka menghasilkan satu perencanaan bersama, dan dari situ ada aksi atau intervensi yang mereka lakukan. Tetapi aksi dan intervensi ini tidak sesuatu yang bersifat sekali jadi, taken for granted, dan setelah itu selesai. Tetapi kemudian aksi dan intervensi itu juga kemudian mereka pantau hasilnya, dan kemudian ini menghasilkan refleksi bersama, bagaimana kelemahannya, bagaimana kelebihannya. Ini adalah proses trial and error yang berlangsung dalam waktu yang lama, dan ini hasilkan satu refleksi untuk perencanaan baru, ya, berdasarkan siklus pertama ini akan menghasilkan perencanaan baru, lalu ada aksi baru atau ada intervensi lain yang sudah diadaptasi sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh. Ini kemudian dipantau lagi, dimonitor lagi, menghasilkan refleksi kembali, dan begitu seterusnya. Jadi itulah hakikat masyarakat sebagai organisasi pembelajaran. Dan proses koadaptasi itu berlangsung dalam siklus yang tidak pernah berkesudahan, suatu proses trial and error.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada beberapa isu kunci ya. Jadi kalau kita melihat sosial system ini ditekankan pada kapasitas koadaptasinya, maka kapasitas adaptif atau koadaptif ini memiliki beberapa isu. Isu yang sifatnya operasional maupun isu yang sifatnya strategis. Ini satu kerangka besar ya, yang bisa digunakan sebagai parameter untuk menilai siklus pembelajaran yang ada di sini. Ya. Di, sejauh mana siklus pembelajaran yang ada di sini itu bisa dilihat ya, bisa dinilai, itu akan melibatkan aspek-aspek yang tercantum di dalam kotak ini ya. Saya lupa di dalam slide itu mencantumkan sumbernya, nanti saya akan lengkapi. Oh, nanti yang dipakai yang versi terakhir ya. Nah, tentu saja ini sangat tergantung kepada kebutuhan para mahasiswa ya. Apa aspek yang mau ditonjolkan ketika kita hendak menilai proses pembelajaran komunitas di dalam rangka respon koadaptasi tadi. Jadi Anda bisa mengambil salah satu aspek saja ya di dalam rencana Anda misalnya. Jadi ini tidak harus diambil kesemuanya, tetapi ini sebagai satu kerangka besar yang membantu Anda untuk kemudian mengambil fokus yang sesuai dengan minat Anda misalnya ketika Anda ingin melihat sejauh mana proses pembelajaran sosial pada aktivitas itu berlangsung dalam konteks respon koadaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, saya ingin mengambil ilustrasi pada kasus di Ngatatoro atau di Katuvua ya di dalam tulisan yang sudah dibagikan itu. Jadi ini bagaimana perubahan ekosistem yang kemudian ditetapkan sebagai taman nasional itu tentu saja akan menghasilkan satu stabilitas yang sangat baik pada ekosistem itu, karena ketika dia ditetapkan sebagai taman nasional, maka gangguan terhadap ekosistem itu dapat diminimalisir ya sekecil mungkin, sehingga komponen-komponen di dalam ekosistem taman nasional ini bisa melakukan koadaptasi dengan smooth ya, karena kita tadi ingat kapasitas adaptif pada ekosistem ini membutuhkan waktu yang panjang dan perubahannya harus gradual ya, harus perlahan-lahan supaya evolusi di dalam komponen ekosistem ini bisa berlangsung baik. Dan dengan menetapkan ekosistem itu sebagai taman nasional, maka itu akan menghasilkan kondisi di mana koadaptasi di dalam komponen ekosistem ini dapat berlangsung dengan baik. Tetapi tentu saja ini akan merugikan kepada sistem sosialnya ya, karena dengan ditetapkan sebagai taman nasional, maka petani-petani tidak bisa mengakses lahan-lahan yang dulunya bisa mereka manfaatkan dengan leluasa, dan bahkan sebagian dari kawasan taman nasional itu sudah menjadi lahan garapan mereka atau lahan cadangan garapan mereka, karena itu sudah pernah dibuka sekian tahun yang lalu di dalam siklus ladang berpindah. Nah, dalam konteks inilah kemudian komunitas Toro ini melakukan respon koadaptasi untuk menyiasati keberadaan taman nasional itu, yaitu dengan merevitalisasi sistem adat mereka yang itu punya 3 agenda ya, revitalisasi itu. Pertama adalah, ini yang paling utama, agenda konservasi. Jadi revitalisasi adat itu diarahkan dalam konteks agenda konservasi, sehingga mereka kemudian bisa memperoleh pengakuan dari Balai Taman Nasional. Inilah agenda yang mungkin 80% proyek revitalisasi adat itu diarahkan ke sini. Tetapi mereka juga punya agenda lain yang tidak mendapatkan porsi yang sebesar agenda konservasi, yaitu kaitannya dengan relasi negara desa, sejauh mana pengakuan itu betul-betul diwujudkan
oleh negara kepada Desa Toro, Ngata Toro. Tetapi selain itu juga mereka punya agenda bagaimana manfaat ekonomi dan politik dari pengakuan yang diperoleh dari agenda konservasi ini bisa dirasakan oleh seluruh warga di Ngata Toro itu, yang pada kenyataannya mereka sangat multi etnis. Nah, ini contoh yang dibahas di dalam artikel yang dibagikan kepada Anda. Sehingga dalam konteks Toro, ya ini sekedar contoh saja ya, ketika Anda mengambil salah satu aspek dari berbagai isu koadaptif tadi, maka pada konteks masyarakat Toro ada 4 parameter yang saya tulis di dalam artikel itu untuk menilai respon koadaptasi mereka ya, pada ranah sistem sosialnya ya, pada ranah sistem sosialnya, bukan pada ranah ekosistem. Dua komponen pertama itu terkait dengan jaminan distribusi manfaat, kemudian 2 komponen yang lain terkait jaminan demokratisasi relasi sosial terkait kontrol atas sumber daya alam. Jadi yang di sini pertanyaannya adalah sejauh mana dalam respon koadaptasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat diwujudkan. Jadi ini pertanyaan yang kaitannya dengan distribusi manfaat. Itu bisa manfaat ekonomi, bisa manfaat politik. Nah, yang kedua, sejauh mana dalam respon koadaptasi itu manfaat politik dari sumber daya alam dapat diwujudkan. Artinya dapat diwujudkan itu tidak semata-mata bersifat nominal ya, tetapi secara de facto itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau pengakuannya sifatnya nominal, tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak bisa mengakses karena hutan adatnya belum kunjung disahkan oleh pemerintah, maka itu jadi satu isu. Lalu yang kaitannya dengan demokratisasi relasi sosial, bagaimana dalam respon koadaptasi dapat diwujudkan relasi yang demokratis antara negara dengan komunitas atau desa terkait tata pengurusan sumber daya alam. Kemudian yang berikutnya, sejauh mana dalam respon koadaptasi dapat diwujudkan relasi yang demokratis di antara sesama warga. Jadi kalau yang ini antara desa dan negara, yang ini di antara sesama warga. Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini penting? Karena ini kaitannya dengan power sharing ya, collaboration and power sharing. Di sini juga ada isu mengenai politik dan power ya. Lalu ada aspek-aspek manfaat ekonominya juga. Nah, jadi itu satu ilustrasi saja bagaimana kita bisa memfokuskan kepada aspek-aspek tertentu atau isu-isu tertentu sebagai parameter di dalam menilai kapasitas koadaptif pada suatu komunitas dengan asumsi bahwa komunitas itu adalah organisasi pembelajar. Nah, ini saya kira slide terakhir. Jadi berdasarkan 4 pertanyaan tadi, maka kemudian inilah parameter yang saya pakai untuk menilai keberlanjutan respon koadaptif pada kasus di Ngata Katuvua atau Toro itu. Ini tentu hanya sekedar satu contoh. Anda bisa mengembangkannya dengan fokus yang berbeda dan dengan kerangka yang berbeda. Ya itu terakhir ya, ada beberapa kredit foto untuk foto yang sudah saya sampaikan. Ya, silahkan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kawan-kawan mahasiswa. Ini ada 68 peserta. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Nabil, NIM I347. Saya mau nanya yang tadi kan membahas yang tentang sesuai kasus masyarakat desa Tufua itu kan yang ini juga saya kan tadi sambil baca-baca juga untuk praktikum nanti. Apakah yang tadi saya lihat di sini sih kebanyakan tuh membahas tentang dia struktur ini ya, politik dan kelembagaannya aja ya, untuk yang ekosistemnya sendiri dia nggak begitu banyak dijelasin ya Pak ya? Iya, terima kasih Nabil ya.
Jadi sebetulnya di dalam penelitian Storma itu penelitiannya multidisiplin ya. Storma itu proyek mengenai stability of rainforest margin. Jadi stabilitas daerah pinggiran hutan ya, daerah pinggiran hutan. Dan itu asumsinya daerah pinggiran hutan itu adalah daerah di mana interaksi antara hutan dengan masyarakat itu sangat intens, gitu ya. Makanya itu ada banyak sekali isu di situ. Nah, tulisan saya itu bagian dari proyek Storma itu, dan di dalam proyek Storma itu ada 4 perguruan tinggi yang terlibat, 2 dari Jerman, Kassel dan Göttingen, lalu 2 dari Indonesia yaitu IPB dan Universitas Tadulako. Nah, di riset Storma itu ada beberapa klaster penelitian, mulai dari yang ilmu-ilmu sosial sampai yang ilmu alam. Ada yang meneliti keanekaragaman hayatinya, biologinya, dan segala macam gitu ya. Nah, tulisan saya tentu bobotnya lebih ke koadaptasi pada sistem sosialnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tentu saja koadaptasi juga terjadi pada ekosistem, dan di dalam riset Storma itu juga diteliti hal itu, dan banyak sekali publikasi yang sudah dihasilkan. Misalnya bagaimana keanekaragaman hayati ternyata tidak saja terjadi di hutan primernya saja yang ada di dalam taman nasional, tetapi bahkan di dalam agroforest masyarakat itu ternyata juga ada keanekaragaman hayati yang juga tidak kalah tinggi gitu ya. Lalu ada banyak sekali parameter untuk melihat itu ya. Ada yang meneliti unsur haranya, ada yang meneliti serangganya, ada yang meneliti satwanya, jadi macam-macam ya. Nah, memang koadaptasi pada ekosistem itu tidak menjadi fokus tulisan saya, karena memang pertama background saya bukan di bidang itu, tetapi juga memang concern kita di KPM tentu saja bukan pada aspek yang sifatnya teknis itu. Hanya saja kita harus tahu itu, hanya saja kita harus tahu itu. Makanya tadi di dalam slide saya sudah sampaikan juga, di dalam agroforest ada berbagai parameter juga untuk bisa menilai bagaimana koadaptasi itu bisa dicapai titik optimumnya pada ekosistemnya ya. Yang tadi itu terkait dengan air, serapan hara, dan serapan cahaya matahari ya. Jadi komposisi agroforest yang seperti apa, di dalam kontur alam yang seperti apa, di daerah mana dengan tanah yang seperti apa, yang kemudian komposisinya itu paling fit, paling optimum, sehingga tangkapan hara, air, dan cahaya matahari itu paling pas ya. Itu tentu proses trial and dan ketika itu sudah bisa dicapai, maka itu mencapai titik optimum ya. Dan titik optimum itu bisa diukur, ada parameternya. Dan itu juga di konteks masyarakat Katubuwa, koadaptasi pada ekosistem itu juga terjadi ya. Dan kalau Anda tertarik, ada satu tulisan saya yang lain bersama peneliti Jepang yang lebih fokus kepada agroforestnya ya. Jadi satu kasus yang lebih spesifik mengenai kebun coklatnya ya, dan bagaimana ternyata keragaman hayati juga ada di situ gitu ya. Jadi dua hal itu harus menjadi concern kita, tetapi untuk konteks departemen kita tentu lebih fokus kepada sistem sosialnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira Oke, Pak, bisa baik, terima kasih. Menjawab, Nabil? Bisa. Ya, memang di sini memang fokusnya lebih ke yang tadi, ke apa, nggak ke ekosistemnya, tapi lebih ke sosialnya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya Fitki. Mau unmute atau saya bacakan? Fitki, silakan. Fitki, Pak.
Mas Sohib ada pertanyaan, saya ingin bertanya apakah sistem koadaptasi dalam aspek ekosistem selalu berjalan selaras dengan sistem koadaptasi terkait sosial sistem? Jika iya, contohnya seperti apa, Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan beberapa skenario ya. Jadi skenario yang ideal tentu itu bisa berlangsung selaras ya, dan itu biasanya terjadi pada konteks masyarakat tradisional di mana pembelajaran sosial dari komunitas itu ketika mereka beraktivitas cocok tanam, ketika mereka mengubah natural system menjadi agroekosistem, itu dilakukan melalui pembelajaran dalam waktu yang lama, sehingga akhirnya bisa tercapai titik yang optimum di dalam koadaptasi itu ya. Contohkan di dalam konteks agroforest itu ya. Nah, tetapi skenario ideal itu tidak selalu terjadi ya. Di dalam kenyataan yang terjadi ketimpangan di dalam koadaptasi itu. Jadi mungkin ketika ada satu perubahan ekologi, misalnya status hutan dijadikan sebagai taman nasional ya, seperti contoh saya di Katubua atau Toro, itu koadaptasi pada ekosistemnya akan sangat terjaga gitu ya. Tetapi tentu saja akan merugikan pada koadaptasi antara ekosistem dengan sosial sistemnya, karena masyarakat di sekitar hutan itu menjadi terhambat interaksi mereka dengan hutan. Padahal interaksi mereka dengan hutan itu tidak selalu merusak. Ketika itu berlangsung dalam konteks pembelajaran sangat lama dan trial and error tadi, justru intervensi masyarakat pada kawasan hutan itu justru memperkaya kawasan hutan itu sendiri secara ekologi gitu ya. Nah, tetapi karena itu sudah ditetapkan sebagai taman nasional dan kemudian pada masa Orde Baru pengelolaan taman nasional dilakukan secara sentralistis, masyarakat dinafikan ya, maka itu akan merugikan kepada sistem sosialnya sendiri. Nah, ketika kemudian ini saya mengambil contoh di Toro ya, sistem sosialnya mampu merespon tantangan ini ya. Jadi mereka memanfaatkan reformasi ya, ketika rezim Orde Baru runtuh, lalu rezim yang lebih demokratis terbuka, mereka memanfaatkan peluang ini untuk melakukan respon koadaptasi pada level komunitas dengan cara menjadikan adat mereka, menjadikan sistem pengelolaan tradisional mereka itu sebagai argumen kepada Balai Taman Nasional bahwa mereka juga bisa menjaga alam, bahwa mereka mempersoalkan keberadaan Taman Nasional, mereka ingin menjadi bagian dari pengelolaan Taman Nasional itu dengan berdasarkan sistem tradisional mereka, dan akhirnya hal itu berhasil ya. Mereka kemudian memperoleh pengakuan dan kemudian institusi adatnya dijadikan sebagai sistem bagian dari sistem zonasi Taman Nasional gitu ya. Jadi ada proses pembelajaran dari situ sehingga kemudian tercapai keseimbangan baru ya antara sistem sosial dengan ekosistemnya. Nah, tetapi proses ini kan di dalam learning community, local communities as learning organization kan tidak merupakan siklus yang sekali jadi ya. Ketika masyarakat Toro memperoleh pengakuan dari Balai Taman Nasional, dia merupakan satu siklus. Pada siklus berikutnya timbul persoalan-persoalan baru. Oke, kita sudah diakui, tetapi apakah pengakuan itu sudah juga mendapatkan penguatan dari negara misalnya? Bukankah pengakuan ini baru dari Balai Taman Nasional? Ternyata itu tidak terjadi. Camatnya mempersoalkan, bupatinya waktu itu masih mempersoalkan gitu ya. Sekarang sudah diakui oleh bupati, tetapi belum oleh Kementerian Kehutanan. Nah, jadi ada siklus pembelajaran baru. Siklus pembelajaran baru yang lain adalah oke, ini diakui, tetapi kalau pengakuan ini didasarkan pada adat, maka pertanyaannya ini adatnya siapa? Karena masyarakat di Toro ini multi etnis. Apakah hanya adat satu etnis, ataukah juga etnis pendatang memperoleh ruang di dalam pengakuan berbasis adat itu? Nah, ini jadi ada isu-isu yang kemudian muncul di dalam
komponen sistem sosialnya. Jadi dalam komponen sistem sosialnya ini ketika dia sudah mendapatkan pengakuan, ada isu-isu seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi tantangan bagi komunitas Toro, apakah isu-isu tadi bisa diselesaikan tidak mereka sebagai organisasi pembelajar. Kalau tidak, tentu terjadi ketimpangan di dalam sistem sosialnya itu. Dan kalau terjadi ketimpangan, berarti tidak selaras, kan, tidak harmonis maksudnya, tidak optimum koadaptasi yang berlangsung di dalam sistem sosial itu sendiri. Dan kalau koadaptasi tidak berlangsung optimum di dalam sistem sosial itu sendiri, maka stabilitas sistem sosialnya akan terganggu dan pada akhirnya itu akan berdampak pula pada ekosistemnya, kan, seperti itu. Jadi kalau mereka nggak mampu menyelesaikan masalah ini, maka bisa saja banyak pelanggaran oleh masyarakat karena merasa, loh, saya nggak memperoleh manfaat dari pengakuan ini, ya udah saya buka hutan saja, misalnya begitu. Nah, itu tentu nanti akan berdampak juga pada ekosistemnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak selalu berjalan selaras, tetapi ada banyak skenario yang terjadi. Gitu. Baik, demikian ya kuliah hari ini. Jadi kita setelah UTS ini sudah belajar mengenai respon koadaptasi. Kemarin 2 pertemuan sudah dimulai dengan respon koadaptasi pada level rumah tangga. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai respon koadaptasi pada level komunitas dan kelompok. Tentu saja konsepnya sedikit berbeda karena yang paling menonjol di dalam respon pada level komunitas atau kelompok ini adalah adanya aksi kolektif, ya. Jadi adanya isu mengenai koordinasi di aksi kolektif. Nah, aksi kolektif ini dimobilisasikan dengan banyak landasan, bisa adat, ya, bisa agama, bisa kontrak sosial baru, bisa teritorial seperti desa dan macam-macam. Nah, semoga dengan kuliah ini bisa memberi Anda semua pembekalan untuk lebih memahami isu koadaptasi ini pada ranah yang berbeda, yaitu kali ini pada ranah kelompok dan komunitas. Semoga bermanfaat, tetap sehat ya dan produktif selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.